Om ke tempat perawatannya ya? Di sana, Om. Itu kan papanya Linda. Kok ada di depan kamar perawatan Mama? Ya ampun. Ya, aku ingat. Itu kan laki-laki yang ada di foto bareng Mama. Ngapain papanya Linda di depan kamar Mama? Jadi selama ini Lilis dan Fajri terus berhubungan di belakangku. Kalau begitu buat apa aku di sini? Lilis. Apa yang terjadi sama kamu, Lis? Air. Fajri. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Takdir yang membawa saya bisa nemuin kamu lagi, Lis. Tapi apa yang terjadi sama kamu sekarang, Lis? Kenapa kamu jadi seperti ini? Saya ngerti sekarang, Lis. Saya ngerti kenapa kamu menjauh dari saya. Kalau saya tahu semuanya akan seperti ini, Lis, saya nggak akan nepatin janji saya sama kamu. Itu pertama kalinya saya nepatin janji saya sama kamu, Lis. Tapi kamu lihat sekarang apa yang terjadi. Kamu jadi sakit parah seperti ini, Lis.
Maaf, Gak apa-apa. Gak masalah. Lagian, gue malah suka. dasar idiot. Des! Des, tunggu! Lo harus tarik omongan lo tadi. Enggak. Ngapain? Kamu memang idiot kok. Apa, ha? Apa? Mau ngomong apa? Dengar ya, Ra. Kamu mending jauh-jauh dari aku deh. Jangan deket-deket. Soalnya aku benci banget sama kamu. Benci banget. Tora, kenapa sih? Lo tuh sama Desi udah kayak anjing sama kucing. Berantem mulu. Hancur hatiku. Setiap kali bertemu, selalu saya bertengkar. Oh, Desi. Cukup! Lihat ya. Gue bakal buktiin sama lo bertiga. Kalau dalam waktu 48 jam, gue bakal bisa naklukin hatinya Desi. 48 jam? Boleh. Gue tinggal tunggu buktinya ya. Kalau emang omongan lo bener, lo coba buktiin sama kita semua. Oke? Tadi Mama habis dari dokter, habis kepala Mama tuh pusing banget. Yaudah, Pak. Mama ke kamar dulu ya. Nggak ada yang mama mau ceritain ke papa. Nggak ada yang mama sembunyiin ke papa kan? Aldi kelihatannya curiga sama aku. Apa mungkin dia udah tahu soal Lilis? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang disembunyiin. Untuk apa? Soal Lilis mungkin. Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama nggak jujur soal Lilis? Mama tahu soal Lilis kan? Maafin Mama ya, Pak. Mama tanpa sengaja mengetahui keadaan Lilis. Mama takut kalau Papa tahu tentang Lilis. Papa akan ninggalin Mama. Waktu Papa ketemu Desi aja, Papa langsung berubah. Apalagi Papa tahu tentang Lilis. Mama nggak sanggup untuk ngebayanginnya. Mama takut kalau Papa ninggalin Mama. Seharusnya Papa yang harus minta maaf. Papa terlalu sibuk sama masa lalu Papa. Harusnya Papa bersyukur punya istri seperti Mama. Dan punya anak seperti Linda yang baik. Mama nggak usah khawatir ya. Tapi Papa janji ya, kalau Lilis itu cuma jadi masa lalu Papa. Iya, Papa janji. Tapi Mama harus janji juga. Apapun yang terjadi, jangan sampai Linda tahu soal masa lalu Papa. Lah, anting aku kok nggak ada? Jatuh di mana ya? Des. Ini yang lo cari. Tolong dong, Ra, balikin. Itu anting kesayangan aku. Oh, ini anting kesayangan lo. Berarti ini juga barang kesayangan gue. Sekarang ada sama gue. Dan gak akan gue kasih ke siapa-siapa. Desi. Aku nggak mau bercanda.
Sebenarnya lo suka sama gue kan? Gue bisa lihat dari mata lo dan dari sikap lo ke gue. Tapi kenapa sih, Des? Lo selalu aja nutupin itu dari gue. Ini namanya cinta. Jangan ngimpi kamu. Ini namanya cinta. Indah ku rasa dekat denganmu. Manis terasa madu asmara. Apa ini namanya cinta? Kalau cuma segini mana cukup buat beli makan sama minum. Lo mana? Gue nggak ada duit lagi, Di. Lo mana? Ya, gue juga nggak ada. Kenapa sih? Kalian nggak punya duit buat makan? Ih, tau aja lo. Gimana kalau gue traktir kalian semua? Boleh. Ide bagus. Tapi ada syaratnya. Lo harus ngikutin apa yang gue mau. Boleh. Apapun itu kita pasti lakuin. Yang penting kita bertiga kenyang, ya nggak? Mantep, men. Oke. Des, aduh, akhirnya gue ketemu juga sama lo. Lo tau nggak? Dari tadi tuh gue udah nyari lo kemana-mana. Emangnya ada apaan, Di? Sebenarnya gue minta tolong sama lo. Kakak gue kan besok mau nikah. Terus gue mau ngasih kado yang spesial buat dia. Sekalian gue juga mau undang teman-teman gue buat datang ke pesta pernikahannya nanti. Nah, lo mau kan datang? Kapan? Ini alamat dan waktunya. Tapi sorry gue cuma bisa ngasih lo ini. Soalnya undangan resminya udah habis. Nggak apa kan? Jadi Desi anaknya Aldi. Apa Aldi tahu? Pada waktu aku mau kasih tahu Mas Aldi kalau Desi itu anaknya, malah aku melihat Mas Aldi menikah dengan Rena. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Pengorbanan aku, semuanya sia-sia. Tidak berarti apa-apa buat Mas Aldi. Dan saat itu juga, aku berjanji. Aku gak akan pernah menemui Mas Aldi. Dan aku gak akan pernah membiarkan Desi tahu mengenai Mas Aldi. Aku gak perlu bersusah payah untuk menutupi hal itu. Karena Mas Aldi sendiri gak pernah mencari kami. Mas Aldi menganggap aku dan Desi meninggal. Karena itu, aku bilang sama Desi kalau ayahnya meninggal. Dan aku ingin Desi tetap menganggap begitu. Lalu sekarang gimana caranya kamu ngidupin Desi? Maksud saya, untuk sekolahnya dia dan semuanya. Alhamdulillah, aku punya kebun kecil. Tidak begitu luas, tapi hasilnya cukuplah buat makan dan biaya sekolah Desi. Terima kasih dan selamat siang. Desi, Iya, Bu. kamu tahu kan kalau besok adalah acara Dies Natalis di kampus kita? Iya, Bu. Setiap jurusan diminta untuk menyumbangkan acara. Dan kami dari pihak dosen meminta kamu untuk menyumbangkan nyanyi pada acara Dies Natalis tersebut. Ya, kamu mau kan? Iya, Bu. Saya mau. Lis,
kamu pindah ke ruang VIP ya. Kamu tenang aja. Biar semua biayanya saya yang tanggung. Terima kasih, Fajri. Dengan tempat seperti ini, udah cukup buat aku kok. Aku udah merasa nyaman. Oke, Lis. Tapi kali ini kamu yang harus janji sama saya. Kalau kamu perlu bantuan apapun juga, kamu hubungi saya. Saya pasti bantu kamu. Saya tinggal, Lis. Fajri? Ngapain dia di sini? Lilis. Masih kelihatan cantik dan awet muda. Ini akan menjadi berita heboh. Maaf, Anda siapa? Bapak Adi Winata, apa kabar? Saya lihat kamu udah mulai sukses lagi, Di. Tapi sayang, kamu lupa kalau ada satu orang lagi yang bisa ikut nikmatin suksesan kamu. Ternyata kamu masih merilis dan menjual semua albumnya Lilis. Tapi sayang, kamu tidak pernah menghargai karyanya dia. Di, saya tahu kalau kamu belum menceraikan Lilis. Jadi secara hukum, Lilis itu masih istri kamu. Dan di mata hukum itu masih sah. Kamu belum menceraikan dia sama sekali. Dan kamu nggak pernah minta restu dari Lilis untuk menikah lagi sama Rena. Berarti secara hukum juga, kalau Rena dengan kamu, pernikahannya tidak sah. Jadi kamu kesini sebagai pengacaranya Lilis? Kamu jangan salah sangka, Di. Saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri. Lilis tidak pernah menyuruh saya untuk datang ke sini. Tapi kamu ingat kan, saya pernah janji sama kamu. Kalau kamu sampai sengsarakan hidupnya Lilis, saya akan cari kamu. Sekarang kamu ada di sini. Kamu hidup enak, makmur, kaya. Sementara kamu lihat Lilis di sana. Lilis selama ini hidup menderita, Di. Dan apa yang kamu lakukan buat dia? Kamu menikmati di sini dengan kekayaan kamu, dengan kehidupan yang senang. Sementara semua ini adalah hasil dari penjualan albumnya Lilis. Kamu bukan licik, tapi juga munafik, Di. Jadi kamu kesini disuruh Lilis untuk mengambil bagiannya dia. Jadi sekarang nggak punya uang. Kamu jangan salah sangka, Di. Lilis itu wanita yang terhormat. Dan saya datang sini atas inisiatif saya sendiri. Dan saya ingatkan sama kamu, setelah saya pergi dari tempat ini, lebih baik kamu panggil orang keuangan kamu dan hitung semua haknya Lilis. Tunggu. Kalau itu yang dia mau, saya akan kasih uang yang harusnya milik dia di depan muka dia. Aldi, kamu jangan besar kepala. Uang yang kamu kembalikan ke Lilis, itu bukan sumbangan kamu. Itu hak royalti dari penjualan albumnya dia. Dan sebagian kekayaan perusahaan ini juga miliknya dia. Kamu ingat itu baik-baik, deh.
Dan kamu harus kembalikan buat dia. Selamat siang. Kok nggak ada apa-apa di sini? Apa aku salah alamat? Loh, apa ini benar alamatnya? Tapi kok nggak ada apa-apa? Nggak ada keramaian di sini? Pak, mau numpang tanya, Pak. Apa ini benar alamatnya? Benar. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Alamatnya benar. Berarti, tapi kok nggak ada apa-apa? Apa si Andik salah kasih alamat sama aku ya? Halo? Halo? Andi, ini Desi, Andi. Andi, aku udah sampai di alamat yang kamu kasih. Tapi kok di sini nggak ada apa-apa ya? Nggak ada keramaian, nggak ada pesta? Aduh, sorry banget. Kayaknya gue salah ngasih alamat sama lo. Lo di mana sekarang? Aku sekarang ada di Dewi Lestari. Tempat alamat yang kamu kasih, bener kan? Aduh, bener kan? Gue yang salah. Sebenarnya itu tuh di Taman Dewi Sartika. Ya udah, lo tunggu di situ. Gue sana sekarang. Oke. Makasih ya. Ada apa itu? Ngapain kemari? Kok mereka ngampirin aku? Pada mau ngapain sih? Kok makin kesini? Gue cinta sama lo, Des. Gue tahu. Sebenarnya lo juga suka sama gue kan? Tapi lo selalu berusaha buat tutupin perasaan lo itu. Gue mohon lo terima gue ya, Des. Gue mohon. Terima gue ya. Lo jangan nolak gue, Des. Gue gak tahu lagi kalau sampai nolak gue. Gue gak bisa hidup tanpa lo, Des. Gue udah berusaha buat nahan perasaan ini, tapi semakin gue tahan, perasaan ini semakin gede. Terima gue ya. Please, Des. Jawab. Aku nggak tahu harus ngejawab apa. Des,
Lo nggak harus jawab sekarang. Lo tanya dulu sama hati kecil lo. Gimana perasaan lo ke gue? Gue akan nunggu, Des. Gue kasih lo waktu 48 jam. Kalau lo nggak ngasih jawaban, gue janji, gue nggak akan pernah muncul di depan lo untuk selamanya. Gue serius, Des. Des! Gue tahu lo juga suka sama gue, Des. Tapi lo selalu berusaha buat tutupin diri lo sendiri. Tapi gue janji, gue akan bikin lo ngaku di depan semua orang kalau lo suka sama gue. Jangan pernah bohongin diri lo sendiri, Des! Des! Gue tahu lo juga suka sama gue, Des. Tapi lo selalu berusaha buat tutupin diri lo sendiri. Tapi gue janji, gue akan bikin lo ngaku di depan semua orang kalau lo suka sama gue. Jangan pernah bohongin diri lo sendiri, Des! Sebenarnya lo suka sama gue, kan? Kenapa jadi begini ya? Timbul jerawat lagi. Papa, pulangnya malam banget sih. Banyak kerjaan di kantor. Iya. Kamar mandi sebentar ya. Oke. Buat apa Mas Aldi ngasih uang sebanyak ini ke Lilis? Apa mungkin dia... Ma. Itu nggak seperti yang Mama pikir, Ma. Ma. Dengerin gue. Tadi Fajri datang ke kantor dan dia... Papa nggak usah ngejelasin. Mama udah yakin akan terjadi seperti ini. Dan Mama yakin ini cuma awal. Papa pasti akan temuin perempuan itu terus. Mama nggak tahu harus berbuat apa, Pak. Ma.
Setelah saya membawakan lagu barusan, saya sangat berharap Anda semuanya menemukan cinta sejati Anda. Karena jatuh cinta dan menemukan cinta sejati itu merupakan kodrat manusia. Buat saya dan yang pasti buat Anda, cinta sangat berarti dalam hidup Anda. Sedikit curhat buat Anda semuanya. Mungkin saya dulu tidak mengerti apa-apa tentang cinta. Tapi pada akhirnya saya menemukan cinta. Tora, aku juga cinta sama kamu. Des, makasih ya. Gue tahu, gue gak mungkin salah. Ih, Tora selamat deh. Gue salut banget sama lo. Ternyata lo berhasil bikin Desi suka sama lo dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini tepuk tangan dong buat Tora. Harusnya aku menyadari hal itu. Kalau kamu cuma ingin mempermainkan aku. Des, lo harus percaya sama gue. Linda bohong, Des. Sekarang, tetap mata aku. Kamu bilang sama semua orang kalau Linda itu bohong. Des, lo harus percaya sama gue, Des. Des! Desi, tunggu, Des! Des! Sakit rasa yang sambil lunakan sesakit hatiku ini.
tahun menghilang, Lilis Mutiara, penyanyi dangdut yang pernah merajai musik dangdut di negeri ini, kini dirawat di rumah sakit karena komplikasi darah tinggi serta jantung yang dideritanya. Aldi Winata dan Fajri, pemilik kerajaan bisnis musik yang selalu bersaing secara bergantian mengunjungi Lilis. Rupanya kisah cinta segitiga di antara mereka belum juga padam. Meskipun kini Fajri dan Aldi sudah mempunyai keluarga masing-masing. Gosip macam apa ini? Sebelumnya, Lilis dan Aldi sempat menikah. Sayangnya saat keduanya sedang berbulan madu, Lilis diketahui diperkosa oleh Juragan Wira yang mengaku sebagai suami pertama Lilis. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Lilis melahirkan seorang anak yang kemudian tidak diakui oleh Aldi. Tidak diragukan kalau Desi, gadis muda dan energik ini adalah anak Lilis. Karena kesamaan wajah mereka berdua, bagaikan pinang dibelah dua. Masalahnya sekarang, siapakah ayah kandung Desi? Aldi? Ataukah Juragan Wira? Baca ini! Semua rahasia kita telah terbongkar. Dan mulai sekarang, kehidupan kita nggak akan sama lagi. Dan mungkin kita tidak akan pernah bahagia lagi, Mas. Masa lalumu, Fajri dan Lilis kembali lagi untuk ngancurin kehidupan kita, Mas. Hai, Mam. Pap. Kok nggak sarapan? Kamu sarapan sama mama aja dulu. Perut papa nggak enak. Fajri! 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 Saya tahu permainan kamu. Kalian semua nggak ada hubungannya sama ini. Masuk. Masuk! Saya tahu apa yang kamu maksud. Tapi saya nggak ada hubungannya sama semua ini. Kamu pikir saya akan percaya sama omongan kamu? Kamu tuh manusia paling licik, yang sanggup melakukan apa saja untuk kemauan kamu. Tadinya aku mau ngasih cek itu buat Lilis, seperti yang kamu minta. Tapi sekarang, cuma robekan-robekan cek yang pantas buat dia. Dengar ya. Jangan sampai kamu mengganggu keluarga saya. Kalau sampai kamu mengganggu, kamu bakal nyesal. Dan saya nggak akan tinggal diam. Aneh, papanya Linda kelihatannya marah banget sama papa. Ada berita apa sebenarnya di koran? Apa hubungan papa sama papanya Linda? Penyanyi dangdut fenomenal era 90-an dirawat di rumah sakit dan kembali membuat heboh. Tidak diragukan lagi, Desi,
Gadis muda dan energik ini adalah anak Lilis. Karena kesamaan wajah mereka bak pinang dibelah dua. Masalahnya, siapa ayah Desi? Aldi atau Juragan Wira?